Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini ya. Tarikan kartu tarotnya untuk membaca asmara cinta segitiga mereka yang Sun, Moon, Rising, Venus-nya berada di Sagittarius. Tapi seperti biasa, sebelum Mari mulai tarik kartu tarot, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, kita awali dengan melihat bagaimana situasi hubungan Sagittarius dengan pasangan sahnya untuk di bulan Oktober 2022 ini. Situasi yang mereka hadapi atau segera akan dihadapi adalah Oke, baik, ada pergerakan ya dalam hubungan ini tuh ada pergerakan. Oke, pergerakan ke arah mana nih? Apa yang sedang dilakukan nih? Oh, begitu. Iya, pergerakan nampaknya yang untuk menata hidup baru di sini ya. Oh ya, menata kehidupan baru itu jelas banget terlihat. Oke, Jadi kalau Mari baca kayak gini. Ini hubungannya sempat rekonsiliasi. Yang tadinya mau meninggalkan hubungan ini, balik lagi gitu ya. Ini keduanya nih. Sudah jangan-jangan sama-sama untuk belakangan waktu ini pasangan sahnya Sagittarius sudah menata hidup dia. Sagittarius juga sudah demikian ya, menata juga hidupnya dia, merapikan hidup masing-masing di sini. Nah, ketika kehidupan ini rapi masing-masing, nah ini balik lagi. Mereka ini kembali lagi di sini. Makanya Mari katakan ini nampaknya kok ada rekonsiliasi, kok ada yang tadinya di situ hampir terputus, akhirnya di sini bersatu kembali, terhubung kembali di sini ya. Nah, jadi kayak yang mencoba untuk menyambung asa lagi gitu ya. Mencoba untuk melanjutkan apa yang pernah mereka putuskan gitu ya. Nah, tetapi pada kenyataannya di sini boleh jadi kalau Mari lihat tidak semulus yang mereka sangkakan gitu ya. Tidak segampang yang ternyata mereka pikirkan. Justru boleh jadi di sini ya, ketika mereka kembali bersama itu makin sadar gitu loh. Makin sadar bahwa untuk hubungan relationship yang model asmara, yang model percintaan itu nampaknya sudah tidak relevan lagi, sudah tidak cocok lagi bagi mereka berdua. Nah, ini sama-sama mengerti walaupun mereka nggak bincangkan. Ya, beberapa pasti tidak membincangkan, tapi memang mungkin beberapa apabila hubungan ini ternyata hubungan yang memang deep, hubungan yang memang sudah dalam, nah baru bisa ngomong dari ke hati, baru ini sama-sama mengerti. Tapi apabila hubungannya masih hanya sekedar saja ya, orang kan banyak tuh ya menikah, tapi ini saling nggak kenal satu sama lain. Ini banyak banget kasusnya kalau Mari lihat-lihat ya dari sepanjang karirnya Mari sebagai tarot reader gitu ya. Dia si istri tidak mengenali tentang suami dia yang sesungguhnya, bertanya tentang apa yang dipikirkan suami, apa yang menjadi perasaannya suami. Banyak banget yang seperti ini. Untuk bertanya langsung itu nggak berani, mungkin jaim di sana atau menganggap bahwa si pasangan itu kayaknya tidak mau terbuka kayak gitu ya. Jadi peleburan antara mereka berdua dalam pernikahan itu tidak terjadi. Nah, makanya Mari katakan di sini bahwa yang sudah lebur dalam hubungan ini pasti akan berani untuk membincangkan dengan baik-baik atau menunjukkan dengan terang benderang, tetapi juga dengan ada respect di sana gitu ya, yang bahwa kok kayaknya aku lebih nyaman ya ketika aku tuh hidup tanpa kamu. Nah, kayak gitu ya. Nah, untuk beberapa memang seperti Mari katakan belum lebur di sana, sehingga ini masih diam-diaman tapi ada detakan di dalam jiwa gitu ya, ada kayak kesadaran gitu loh ya, ada yang menggugah di dalam diri ini.
bahwa ini pun bila diupayakan nampaknya agak kurang baik gitu ya. Lebih bagusnya, lebih sepadannya apabila tidak memaksakan diri satu sama lain untuk tetap bersama gitu ya. Kemudian membebaskan diri satu sama lain ya, untuk mencari atau untuk mengupayakan kehidupan yang dianggap lebih pantas. Nah, ini yang kalau mari lihat ya dalam hubungan mereka. Nah, untuk Sagittarius, jadi kayak gini, sebenarnya ini masih ada cinta ya. Satu sama lain di sini mencintai. Ini dalam banget ini kalau cintanya. Tapi disinilah mungkin kita itu akan melihat bahwa ujar-ujaran mencintai tidak harus memiliki. Nah, dari kasus hubungan antara Sagittarius dengan pasangan sahnya ini, di situ kita bisa melihat setidaknya ini energi untuk bulan 10 2022 ini. Nah, kayak gitu ya. Karena mari lihat mereka ini kemudian akan sibuk sendiri ya dengan dunia masing-masing. Seperti Sagittarius, mungkin dia di sini tuh yang nampaknya yang nampaknya sudah mulai enjoy, yang nampaknya sudah mulai tenang, dan kemudian di situ dia sudah tahu ya, oh energiku ini untuk sekarang lebih baik aku tujukan kepada mungkin hubungan lain ya, hubungan dia dengan orang ketiganya, atau bisa di sini tuh untuk aku ke pekerjaanku sajalah, aku ke karirku saja, aku ke bisnisku aja, aku ngebenahin diriku dalam hal keuangan saja. Nah, begitu energi Sagittarius ketika berinteraksi dengan pasangan sahnya. Sementara pasangan sahnya ini mari rasa itu tipe-tipe pecinta gitu ya, tipe-tipe orang tuh yang kayaknya tidak bisa hidup ya tanpa adanya romansa gitu ya. Jadi di saat Sagittarius mungkin berharap bahwa lebih bagus terjadi perbaikan dalam sektor ABC yang di situ tidak bercerita tentang asmara gitu ya. Dia paham di sana, pasangan Sagittarius ini paham di sana ya, apa sih tujuannya Sagittarius, sehingga dia menganggap bahwa untuk mendampingi kamu dalam mengejar apa yang kamu mau itu aku nggak mau gitu ya. Soalnya aku juga punya kebutuhan lain. Kebutuhan lainku di sini adalah bersama dengan seseorang yang mau memfokuskan dirinya ke aku, di mana dengan dia aku bisa merasakan apa sih itu hubungan romantis, apa sih itu berpartner dengan seseorang ya dalam hal tentang hati. Nah, di sana ini pasangan sahnya Sagittarius. Jadi dia di sini harus meletakkan pilihan, harus memutuskan pilihan di sana gitu ya. Ketika Sagittarius memutuskan dia dengan kesibukannya dia, maka seseorang ini pun secara bersamaan, secara serentak juga telah memutuskan aku saat ini hanya ingin mencari tentang di mana aku merasa dicintai atau dengan siapa yang aku bisa mencintai. Nah, yang modelnya seperti itu ya. Sehingga ketika dalam kesibukan masing-masing ini saling lihat-lihatan ini gitu ya, saling lihat-lihatan walaupun tidak saling mencoba untuk ngeinterupsi, tidak yang saling mencoba untuk menggagalkan niatan, menggagalkan rencana, enggak. Justru ketika melihat pasangan mereka berdua yang kayak, oh dia mengambil langkah yang seperti itu, oke, aku akan mengambil langkah yang seperti ini. Nah, di sana ya energinya mereka. Jadi makanya mari katakan bahwa mereka berdua ini akan mengejar cita-cita mereka, harapan mereka, impian-impiannya mereka, kayak gitu ya. Dan di sini akhirnya perjalanan solo, perjalanan sendiri-sendiri akhirnya gitu ya. Walaupun itu tadi mari katakan di sini ada cinta, karena ada cintalah di antara mereka berdua. Ini cinta yang tulus ya.
Karena adalah cinta yang tulus di antara mereka berdua, maka dari itu mereka tidak akan menggagalkan satu sama lain cara-cara gitu ya, cara-cara satu sama lain dalam mendapatkan kebahagiaan. Nah, di sana ya. Jadi mereka akhirnya menyadari bahwa bersama itu belum tentu baik bagi mereka. Nah, kita biar cinta ini dipahami oleh masing-masing gitu ya. Biar cinta ini dipahami oleh masing-masing, tapi juga yang aku nggak bisa mengorbankan harapan atau impian besarku hanya untuk bisa bersama dengan kamu. Nah, itu yang mari tangkap ya energinya. Ini bukan perkara tentang egois kalau udah ceritanya kartu yang seperti ini ya. Ini bukan lagi perkara yang egois satu sama lain, tidak. Tapi justru ini energi yang tahu diri. Paham tentang diri, paham tentang kehidupan. Nah, kayak gitu ya. Ini cintanya mereka berdua ini lembut banget ini. Lembut banget. Entah mereka saling menunjukkan ataupun tidak, tapi ini lembut banget. Setidaknya untuk bulan Oktober ini ya, mereka akan sibuk masing-masing. Gitu. Tetapi kalau mari lihat, ini nanti bisa pasangan sahnya Sagittarius ini tuh kayaknya akan bablas gitu ya. Akan kayak konsisten dia dalam penemuan cinta itu, dan nanti dia ini akan bertemu ini. Apa yang dia cari akan dia temukan. Kan di sini mari katakan dia mencari cinta ya. Dia mencari sebuah tempat atau sebuah model kehidupan gitu ya. Yang di sana dia bisa mengekspresikan diri dia. Nanti dia akan bertemu di situ, dan memang mari tangkap bisa aja jatuhnya nanti ya akan berpengaruh besar pada hubungan mereka ini. Gitu loh. Nemu aja dia tempat atau seseorang yang bisa bikin dia nyaman, atau aktivitas-aktivitas yang bisa bikin dia nyaman, maka hampir bisa mari pastikan hubungan ini tuh akan selesai. Karena udah kelihatan di sini kartu The Tower, dan kemudian ada kartu dari Star di sini. Itu ya. Jadi ada harga yang kemudian harus mereka bayarkan ketika mereka dalam pencarian masing-masing. Gitu ya. Karena ini pencariannya tuh bukan pencarian bersama, mari lihat. Pencarian masing-masing di sini. Nah, ketika nanti ini sibuk ya, ketika ini sibuk dengan aktivitas masing-masing, secara otomatis komunikasi akan mandek. Ketika komunikasi akan mandek, maka berjaraklah hati, terlepaslah pikiran. Nah, yang seperti itu ya. Nah, ketika itu terjadi, maka hubungan ini bisa akan menjadi hubungan yang dingin. Ini ibaratnya kayak rumah indah ya. Ini rumah indah yang mereka bangun bersama, tadinya seperti itu ya. Rumah indah ini ditinggalkan gitu ya. Gara-gara yang laki-laki yang maskulin pergi mencari, yang feminim pergi mencari. Mereka naik di dua kendaraan yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Walaupun mereka tahu bahwa apa yang mereka miliki, rumah, ini ya analoginya aja ini ya, ini ilustrasinya aja ini, bahwa mereka punya rumah yang indah bersama, gitu ya, rumah yang mewah, rumah yang nyaman, gitu loh. Tapi dalam pencarian mereka ini, mereka pun akan menemukan kurang lebih kenyamanan seperti apa yang mereka dapatkan dari hubungan mereka bersama. Nah, ini bisa memang jatuhnya ini takdir lagi ini ya, kalau mari lihat, karena ini udah di luar kuasa. Soalnya sudah ada keinginan untuk rekonsiliasi.
Sudah ada kesepakatan bersama mereka merajut asa lagi. Tapi semakin mereka mencoba untuk merajut asa, semakin mereka akan memahami bahwa cinta ada, ya, cinta ada. Namun cinta ini lebih baiknya jika kita tidak berinteraksi, meleburkan kehidupan, terutama hal fisik satu sama lain. Nah, ya, ini kayak cerita-cerita sinetron-sinetron atau drama-drama lah ini. Ini ya, ini drama kehidupan lah ini. Kok yo cinta tidak menyatukan? Nah, itu kan pertanyaannya kan, cinta yang besar di sini. Tapi kenapa justru ketika mereka berpelukan bersama, gitu ya, ketika mereka berpelukan seperti ini, semakin mereka erat berpelukannya, semakin bertumbuh rasa sayang satu sama lain, justru mereka sadar alangkah lebih baiknya apabila cinta kita ini hanya menjadi private bagi kita berdua, gitu ya. Namun dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, lebih baik apabila kita terpisah. Mari nggak pandai nih cara menyampaikannya yang lebih jelas tuh kayak gimana. Tapi semoga bisa paham ya, semoga bisa mengerti ya. Bukan karena tidak ada cinta lagi, bukan di sini tuh yang isinya hanya kemarahan dan kebencian, enggak. Justru di sini dalam ini, perasaan ini dalam ini yang mari tangkap. Gitu ya. Tulus di sini nih, tulus saling menyayangi di sini. Gitu. Ini mungkin gini lagi gambarannya ya. Kayak kita sayang sama orang tuanya kita. Atau kita sayang sama temennya kita. Atau kita sayang sama saudaranya kita. Atau kita sayang sama anak kita. Tapi kita itu kan tidak mesti kita tinggal dengan orang tua kita. Tidak mesti kita beraktivitas 24 jam dengan sahabatnya kita. Kita akan menikah dengan orang lain. Pas sahabatnya kita akan menikah dengan orang lain. Tapi kita tahu kita dan sahabat ini tuh soulmate gitu. Iya soulmate ini ya. Itu baru mari ingat ya. Ini soulmate ini. Jiwa bersama, jiwa bersatu, tubuh fisik yang memilih jalan sendiri-sendiri. Nah, ini dia. Gitu ya. Jadi nanti walaupun pasangannya Sagittarius akan menemukan cintanya dia, memang akan terputus ini hubungan. Jika ini pernikahan, putus ini hubungan pernikahan. Ya. Masuk pengadilan ini berpisah. Jika ini masih kondisinya pacaran, ya akan menikah dengan masing-masing gitu loh. Dia menikah dengan siapa, Sagittarius menikah dengan siapa. Tapi jiwa ini tuh erat ini. Jiwanya akan kuat sekali di sini. Gitu ya. Akan kuat sekali. Nah, di sana. Dan walaupun mereka ini berpisah, ini akan mendapatkan kehidupan nanti ya. Ini yang justru mari rasa akan lebih baik. Gitu ya. Oke. Dalam pembacaan Sagittarius dengan pasangan sahnya ini ada energi dari Gemini di sana, Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi Virgo, Scorpio di sini. Kemudian hadir energi dari Aries, hadir energi dari Leo, energi dari Cancer di situ, ya. Oke, baik. Kita tinggalkan Sagittarius dengan pasangan sahnya. Kemudian kita masuk ke Sagittarius dengan selingkuhannya, ya. Ini Sagittarius dengan selingkuhannya. Situasi yang mereka hadapi atau akan mereka hadapi adalah oh iya. Ini selingkuhan Sagittarius. Ya. Ya. Kemudian ini Sagittariusnya sendiri. Oke. Kalau yang mari rasakan
Iya. Ini hubungan-hubungan yang sangat sudah dewasa sekali di sini ya. Jadi di sini mari lihat tuh bukan hanya sekedar nafsu saja. Walaupun ini hubungannya cinta segitiga yang walaupun ini hubungan perselingkuhan yang biasanya di situ kan dilekatkan dengan ada motif-motif buruk, ada motif-motif jelek di sana. Tapi kebetulan energi yang mari tangkap kali ini tuh ya tadi bahwa ini bukan hanya bercerita tentang nafsu dan kekonyolan semata saja gitu ya. Oke. Namun walaupun seperti itu, kalau mari tangkap bisa saja ternyata walaupun ini pun indah ini ya, ini udah pasti indah ini hubungan mereka berdua. Ini pun baik ini hubungan mereka berdua ya. Tapi di sini nampaknya Sagittarius itu paham. Sama seperti tadi mari katakan ya, Sagittarius ini kan dia tidak sibuk ya mencari asmara, itu dia tidak sibuk. Yang sekarang dia fokuskan mungkin itu hanya menikmati hidup dia sendiri. So apa ini ya, single. Ini kok kayaknya I'm single tapi happy gitu ya. Aku single tapi aku happy. Aku bahagia dengan kesinggelanku ini. Gitu. Aku bahagia dengan kehidupan diriku sendiri gitu. Mungkin jangan dikatakan single ya. Tapi yang kayak aku dengan diriku itu udah cukup. Apa yang aku butuhkan tuh bisa aku usahakan. Aku nggak berharap kepada si A, si B, si C biar mereka membahagiakan aku, tidak. Aku dengan diriku saja sudah cukup. Nah lagi-lagi ya, karena kok kayaknya Sagittarius ini tuh bahagia banget kondisinya di saat sekarang ini. Jadi menjadi pasangan seseorang itu bukan sebuah kebutuhan ya bagi Sagittarius. Nah gitu. Walaupun pasangannya ini baik sama dia, walaupun pasangannya ini tuh nampaknya sudah menjanjikan pernikahan dan segala macam ke dia. Dan bahkan ini pasangannya selingkuhannya Sagittarius ini bisa juga memberi banyak hal ya ke Sagittarius. Dan jangan-jangan untuk beberapa kasus di sini hadir dari selingkuhannya ini cukup memberikan nafas segar. Cukup memberikan udara segar ini bagi Sagittarius. Mungkin dia banyak backup Sagittarius di sini. Atau mungkin tidak banyak tapi ada ya. Ada bantuan-bantuan tertentunya dia untuk Sagittarius. Nah kayak gitu ya. Jadi kehidupan bahagianya Sagittarius untuk sekarang ini bagi beberapa itu kurang lebihnya karena ada campur tangan dari selingkuhannya ini. Gitu ya. Tidak melulu ngasih uang, tapi mungkin ngasih jalan, itu ya, atau mendampingi sebagai konselornya dia, gitu ya, sebagai penasehat, atau sebagai seseorang yang menguatkan Sagittarius, ya, membantu Sagittarius untuk mendapatkan kehidupan yang Sagittarius maui. Nah, kayak gitu ya. Jadi pokoknya orang ini kalau mari lihat kuat banget ya, untuk Sagittarius ini kuat banget. Tapi memang belum tentu orang ini membantu Sagittarius. Namanya orang-orang Sagittarius itu biasanya orang-orang yang mandiri ya. Kebanyakan itu mandiri gitu. Mereka itu orang-orang Sagittarius itu kalau sudah mau sesuatu mereka akan kejar sampai dapat di sana. Gitu ya. Orang-orang Sagittarius itu tuh anti kesulitan, anti menyerah. Gitu ya. Orang-orang Sagittarius itu punya gambaran besar tentang hidupnya dia. Nah, ketika mereka sudah punya gambaran besar tentang hidup mereka, didampingi seseorang ataupun hanya berjalan sendiri, mereka biasanya itu akan sukses. Nah, di sana ya, mereka tuh biasanya akan sukses. Makanya tidak semua pasangan Sagittarius ini membantu Sagittarius. Ada beberapa yang dia menggosokkan tangan dia sendiri sampai dia punya kehidupan yang seperti sekarang ini. Jadi dia bilang bahwa kehidupannya ini tuh udah kehidupan hampir mendekati seperti apa yang dia bayangkan, seperti apa yang dia harapkan. Nah kayak gitu, itu ya. Walaupun orang ini banyak membantu dia, tapi dia bilang tidak. Setidaknya untuk bulan 10 ini, bila dia merasa-rasa apakah dia siap menjalin hubungan yang serius dengan seseorang, mari rasa di situ jawabannya tidak. Sebagai kekasih, iya.
Dan ini Sagittarius itu yang kayak berikan aku ruang untuk aku menikmati sebebas-bebasnya kehidupanku. Gitu ya, berikan aku ruang. Nah, di sana dia. Aku ingin menikmati hidupku. Lagi-lagi itu yang mari tangkap di sini. Itu ya. Mungkin tadinya Sagittarius pernah sih sempat yang ya udahlah dengan dia aja lah. Ya udahlah. Jika aku telah lepas dengan pasangan sahku, aku dengan orang ini aja lah. Gitu. Tapi kok ya makin kesini, dia yang udahlah bolos aja. Kalau ya memang berjodoh kami akan bersama, kalau yang nggak berjodoh ya nggak masalah juga. Jadi udah mulai agak ringan di sini ya geraknya Sagittarius ini. Udah mulai ringan dia. Gitu. Walaupun dia bisa merasakan kenyamanan, lagi-lagi ini mari tangkap hubungannya sebenarnya indah ini. Ini nyaman ini. Hubungan ini bisa nih hubungan yang terbuka banget. Kayak Sagittarius di sini, mari rasa dia tuh enggak yang penggombal, enggak yang seseorang berpura-pura di sini gitu ya. Bukan seseorang yang menutup-nutupi tentang siapa dia gitu ya, apa yang dia mau lakukan. Dia nggak tutup-tutupi. Dia di sini ya, di hadapan pasangan selingkuhannya ini, dia tuh jadi diri dia yang apa adanya. Jadi dia tuh nggak yang bilang pura-pura, iya aku siap jadi istrimu atau aku mau memperistri kamu. Padahal dia nggak mau. Sagittarius nggak yang kayak gitu energinya. Jika orang ini bertanya, mau nggak jadi istrinya aku atau kapan kamu melamar aku, Sagittarius itu berani ngomong, enggak. Kalau untuk sekarang ini tuh nampaknya kita hanya menjadi kekasih saja, yang itu lebih cocok. Nah, di sana ya beberapa. Tapi beberapa bisa ini ternyata ya ini sudah masuk ke pernikahan. Ya, walaupun ini selingkuhan tapi untuk beberapa kasus ini sudah menikah mereka berdua ini. Gitu ya. Tapi dalam pernikahan ini Sagittarius itu dia dengan free spiritnya gitu loh. Dia di sini tuh nggak yang lupa bahwa oh ya aku sudah menikah dengan orang ini. Dia nggak lupa di sana. Tapi dia ya daripada hanya menjadi hanya menjadi seseorang yang di rumah monoton, hanya berpasrah menerima apa adanya saja kehidupan bersama dengan orang ini. Mari rasa dia di sana itu tidak mau. Nah kayak gitu ya. Jadi yang pastinya mari lihat aku dengan diriku itu falsafah hidupnya Sagittarius, setidaknya untuk saat sekarang ini. Nah, sementara selingkuhannya Sagittarius, orang ini tuh lumayan was-was ya. Jika Sagittarius di sini sedang, bayangkan ya, orang yang menari-nari, orang yang berlari kencang, orang yang berusaha untuk terbang gitu ya, orang yang sibuk melakukan ini dan itu dan segala macam. Ya, dia ini enjoy sekali dengan hidupnya dia. Seseorang ini tuh bisa yang nampaknya itu agak cemas-cemas ini ngelihat Sagittarius. Boleh dia ini takut ini kalau Sagittarius itu pergi dari dia. Beberapa di sini lagi ada trust issue. Dia lagi nggak percaya ini sama Sagittarius. Gitu ya, melihat Sagittarius berbahagia dengan diri dia sendiri, orang ini tuh kayaknya nggak percaya. Bisa dia tuh banyak pikirannya nih sekarang tentang Sagittarius ya. Misalnya, apa jangan-jangan Sagittarius mau kembali dengan pasangan sahnya? Atau jangan-jangan Sagittarius nanti meninggalkan aku dan kemudian mencari yang lain? Gitu ya. Atau apakah Sagittarius ini sebenarnya tulus nggak sih sama aku? Dia ini sebenarnya mau nggak sih sama aku? Nah, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan ini sekarang. Dan pertanyaan-pertanyaan itu lumayan meresahkan diri dia sendiri. Nah, di sana ya. Memang beberapa orang ini tuh yang berharap besar ini biar menikah dengan
Ada 2 kartu di situ. Apalagi kalau dia ini laki-laki. Sagitariusnya di sini perempuan, dia laki-laki. Ya. Kalau dia ini laki-laki, besar ini harapannya. Walaupun dia ternyata udah punya rumah tangga, ya. Misalnya dia ini sudah punya pernikahan juga. Tapi dia berharap bahwa dengan Sagitarius pun ada pernikahan juga. Nah, di sana ya. Itu terkhusus untuk pasangan selingkuhan Sagitarius yang laki-laki. Pengen dia menikah, pengen dia menikahi Sagitarius ini. Suka dia, ingin dia miliki Sagitarius ini. Gitu. Tapi untuk sampai posisi sekarang, ya memang beberapa ini mau ini agak-agak obsesi, agak-agak posesif di situ. Ada keposesifannya, gitu ya. Karena nggak tenang itu, resah dia kalau Sagitarius ini ngapa-ngapain. Sagitarius itu akhirnya bablas dari menikmati hidup sendiri, gitu ya. Akhirnya lebih memilih orang lain daripada memilih dia. Ada keresahannya di situ, gitu ya. Memang ini mau ini agak-agak ada ngambek-ngambeknya ini. Tapi beberapa dia ini nggak mau nunjukin, gitu ya. Dia takut ini mungkin dikatakan cemen, gitu loh. Dikatakan dia ini terlalu bucin. Dia nggak mau di situ karena orang ini tuh mari lihat orang yang sudah berkarakter ini. Ya, ini orang yang karakternya bagus ini nampaknya. Janganlah karakter. Apa tuh namanya? Kehidupannya dia ya. Kehidupan dia ini bisa dia seseorang yang orang penting gitu ya. Ini bisa dia ini orang penting gitu. Orang besar gitu ya. Orang sukses katakan gitu. Jadi biasanya orang-orang seperti itu dia punya topeng itu. Aku nggak boleh kelihatan lemah di hadapan orang lain. Walaupun di hadapan orang yang aku cintai, aku tuh nggak bisa kelihatan lemah. Aku harus kuat di sana, gitu ya. Makanya kalau dia resah di sini, boleh jadi dia tuh nggak akan nunjukin sama Sagitarius. Nah di situ ya. Untuk beberapa kasus, apabila orang ini ternyata juga sudah punya pernikahan atau sudah punya hubungan juga, kalau dia masih pacaran, dia pacaran sama Sagitarius, tapi dia juga punya pacar lain di luar sana, boleh jadi mereka berdua ini tuh ya pasangannya dia, pasangan gimana bilangnya ya, misalnya orang ini juga punya hubungan lain ya, misalnya ini masih posisi pacaran dia dengan orang lain, berharap mereka berdua ini menjadi milik dia, berharap Sagitarius menjadi miliknya dia, pasangan yang lain pun jadi miliknya dia, itu ada banget di sini. Ada kepercayaan diri bahwa jika aku memiliki 2 keluarga atau aku memiliki 2 kehidupan, satu kehidupan dengan Sagitarius dan satu kehidupanku dengan orang lain, aku mampu, aku bisa di sini. Di sana dia ya. Di sana aku bisa katanya. Nah untuk beberapa bisa ini kondisi sekarang mereka lagi agak diam-diaman. Kalau dia sudah punya keluarga, bisa dia ini lagi fokus sama keluarganya dia. Tapi bukan berarti dia sudah meninggalkan Sagitarius di sini ya. Tidak. Orang ini sering ini nyari-nyari tahu tentang Sagitarius. Dia nyari-nyari kabar ini tentang Sagitarius. Gitu loh. Mungkin memang masanya saja sekarang dia harus dengan keluarganya dia. Dia harus fokus ke hidup dia yang tanpa ada Sagitariusnya di sana. Tapi nyari tahu tentang Sagitarius di sini tuh enggak putus-putus. Belakangan memang ini banyak diam-diamnya ini. Ya, banyak diam-diamnya mereka di sini. Nah, ketika mereka banyak-banyak diamnya, Sagitarius, ya udah, nggak masalah. Kamu sibuk aja dengan hidupnya kamu. Toh aku juga sibuk kok dengan hidupnya aku. Nah, modelnya kayak gitu. Ya nggak masalah di sana ya. Nah, kalau orang ini
Mari rasa mungkin ada agak gedeknya ini sedikit sama Sagittarius ya. Ada barangkali dia agak-agak sedikit marah ini, nggak tahu karena apa, tapi ada yang lagi tersinggung ini kalau Mari lihat ya. Orang ini pasangannya Sagittarius, selingkuhannya ini lagi tersinggung di sini. Lagi banyak menilai Sagittarius agak-agak negatif. Keluar ini bocahnya dia, ya. Sisi diri dia yang bocah itu tuh lagi kuat banget ini. Itu ya. Untuk beberapa nampaknya ada kesalahpahaman antara mereka berdua. Ada kesalahpahaman, tapi kesalahpahaman ini tuh belum diluruskan. Gitu. Makanya ini bisa blokir-blokiran ini di sini. Untuk beberapa ya, blokir-blokiran. Untuk beberapa nggak blokir, tapi lagi nggak ngomong. Lagi nggak bicara di sini mereka. Cuman walaupun ini nggak bicara, ini nanti akan balik lagi. Memang ya kadang-kadang ada masanya ini berat ya mereka rasa. Aku nggak ngomong sama Sagittarius itu kok rasanya berat gitu. Sagittarius pun bisa juga kayak gitu. Dia nggak chatting aku, dia nggak telepon aku. Kok rasanya juga ada rindu di sana ya. Nah, ada perasaan rindu. Tapi entah bagaimana bisa mereka berdua ini pun nanti tuh paham ya. Bahwa sebenarnya sih hubungan ini tuh banyak bahagianya gitu. Ini hubungan mereka tuh hubungan yang secara garis besar ya. Banyak kenyamanannya di sini. Sesungguhnya banyak kenyamanan. Gitu loh. Ya. Namun ya itu tadi, kalau untuk menjadi pasangan yang sungguh-sungguh pasangan, energi Sagittarius Mari lihat masih belum. Walaupun ternyata mereka sudah menikah sirih, masih belum. Dia masih akan seenak-enak sesuai dengan yang dia mau, gitu ya. Jadi kayak orang lagi pengen, aku mau kayak gini, aku mau kayak gitu, jangan ada yang membatas-batasi aku. Nah, lagi yang kayak gitu nih energi Sagittarius sana ya. Dan mereka berdua ini bisa ini yang kayak ndak mau saling merepotkan satu sama lain. Kalaupun ada di sini yang merepotkan, Mari rasa bisa ini energi dari pasangannya Sagittarius ya. Selingkuhannya ini maksud Mari, selingkuhannya ini. Nah gitu. Satu sisi dia nyaman, tapi satu sisi dia ndak percaya, satu sisi dia lagi nggak enak hati sama Sagittarius. Tapi ini cepat atau lambat bisa ini akan terhubung lagi nya ini mereka gitu ya. Walaupun posisinya lagi diam-diaman untuk sekarang, lagi kayak cuek-cuekan untuk sekarang. Tapi dalam cuek-cuekan ini tuh ndak yang membenci, enggak, gedek aja yang ada, kesel aja yang ada gitu. Tapi kalau membenci, dendam, bahkan di situ orientasinya ingin menyakiti, tidak ada di sana, gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan Sagittarius dengan selingkuhannya, hadir energi dari Sun, Moon, Rising, Venus. Ada Aries di situ, kenceng ini energinya Aries ini, Mari lihat ya. Kemudian ada energi dari sesama Sagittarius, ada Aquarius di situ, hadir Virgo, hadir Gemini, hadir Taurus di sini, hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, hadir energi dari Pisces ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.